Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinir Rasul al-mab'us min tihama ila jami'il alam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala tasliman wa tadkiran li kullil insan wa ba'du. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, kita telah berada di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan puasa, bulan mulia, bulannya Allah, bulan di mana pada bulan itu Allah ikat setan, Allah tutup pintu neraka, Allah buka pintu surga dan pintu-pintu yang lain termasuk pintu maghfirahnya. Harapannya kita berada sesuai doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Hadirin pemirsa yang dicintai Allah, tentunya kita sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim, memiliki cita-cita untuk berpuasa bulan Ramadan. Kenapa? Karena puasa Ramadan termasuk salah satu kunci tegaknya Islam. Karena Islam itu sendiri dibangun di dalam 5 sendi. Syahadat 2 atau 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, melaksanakan zakat, berpuasa Ramadan, dan naik haji bagi yang mampu melakukannya. Itulah yang disampaikan Rasul, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Rahimakumullah. Marilah kita di pagi yang cerah ini, saya akan bacakan bab tentang Ramadan, tentang puasa Ramadan. Kenapa? Agar mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah melalui puasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadilatis shaumi. Iki bab jelasaken keutamaan ni puasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan berpuasa terhadap kalian, kama kutiba alal ladzina, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang min qablikum, sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang takwa. Ya
ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan terhadap kalian dan orang-orang sebelum kalian, yakni berpuasa, yakni al-anbiya. Min qablikum, alladzina min qablikum itu siapa? Yakni menghendaki Allah al-anbiya kepada para nabi. Nabiyun anbiya, rasulun rusulun. Nah ini jamak taksir, af'ilatun, af'il summa if'ala summa ta'af'alu jumu'u killah wa ba'dudi bi kasratin yat'an bafi, dan seterusnya. Siapa itu? Alalladzina min qablikum, yakni al-anbiya wal umam min ladni Adam alaihi salatu wassalam, dan umat-umat sejak eranya Nabi Adam alaihi salam. Wa fi tauqidun lil hukmi wa targhibun fil fi'li wa tatyibun lin nafsi. Wa fihi, dan di dalam ayat ma kama kutiba alal ladzina min qablikum itu taukidun lil hukmi, menjadi taukid lil hukmi, bagi hukum. Hukum apa? Hukum wajibnya puasa. Jadi Allah menyebut dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan terhadap kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Sebelum kalian itu Allah menghendaki, yakni al-anbiya wal umam min ladni Adam alaihi salatu wassalam. Ini taukidun lil hukmi, sebagai penguat daripada hukum diwajibkannya puasa. Wa targhibun fil fi'li, dan menyenangkan fil fi'li, di dalam perbuatan puasa itu. Targhib, raghibah, menyenangkan, agar dicintai. Orang memiliki semangat untuk berpuasa, karena ini merupakan perbuatan yang pernah dilakukan oleh para anbiya dan umam sebelum kita, sejak zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa tatyibun din nafsi, dan baik bagi diri ini, baik puasa ini. Sumu tasihu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpuasalah, maka kalian akan sehat. Kalau ingin sehat, berpuasalah. Kalau ingin sehat, berolahragalah. Ingin sehat fisik, kita berolahraga. Ingin sehat batin, jiwanya yang sehat, tidak gila, maka berpuasa. Di dalam hadis tentang pernikahan, ketika Rasulullah mengingatkan seorang pemuda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shawmi fa innahu lahu wija. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a, barang siapa di antara kalian yang mampu memberikan mas kawin, falyatazawwaj, maka kawinlah. Fa innahu aghaddu lil basari, karena pernikahan atau perkawinan itu aghaddu lil basari, lebih mampu menjaga pandangan mata yang biasanya jelalatan, dengan nikah akan menguranginya. Dikatakan bahwa ketika seseorang itu menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Ya, karena ada penghalang dari nafsunya, gitu kira-kira. Wasonu lil farji, dan mampu menjaga diri dari kemaluannya, dari kelaminnya. Itu kata Rasul. Faman lam yastati fa alaihi bis-shaum, barang siapa tidak mampu untuk memberikan mas kawin, al-ba'a itu, fa alaihi bis-shaumi, maka hendaknya berpuasa. Hendaknya berpuasa. Ini, jadi puasa itu mampu menjaga dirinya, mampu mengekang hawa nafsunya, mampu membatasi gerak cepat daripada keinginan dirinya atau jiwanya, nafsunya. Nah, di yang puasa ini juga dikehendaki oleh Allah itu dalam penjelasan nafasir, wa tadyibun lin nafsi. Wasaumu fihi lughat. Kata-kata puasa ini berarti bahasa apa? Al-imsak amma tunasiu ilahin nafsu.
Jadi menahan diri dari sesuatu yang bisa mencegah daripada atau menahan tergelincirnya nafsu. Wa fi syar'i, dan di dalam syaraknya, arti luas, arti literlek, arti terminologi. Kalau tadi arti etimologi, arti bahasa, arti sempit. Arti luasnya istilahnya apa? Syaraknya apa? Al-imsak anil muftirat as-salas bayadan nahar fa innaha mu'diyu ma tashbihil anfus. Jadi mencegah diri, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa yang 3. Bayadan nahar, di tengah hari, siang hari. Fa innaha mu'diyu ma tashbihil anfus, yang bisa membuat diri nafsunya ini bangkit, keinginan nafsunya bangkit. Kenapa? Karena kalau orang udah puasa itu kan makannya kuat, banyak, minum juga banyak. Nah, Syekh Bushiri dalam burdanya menyatakan yukawi, makanan itu yukawi, menguatkan nafsu itu. Karena beliaunya mengatakan wa nafsu katifli intuh bilu syabba ala hubbir radha, dan seterusnya itu. Jadi nafsu itu ibaratnya anak kecil yang ingin nite terus, ingin nyusu terus, itu anak kecil. Nah, kalau dibiarkan nyusu terus, tapi kalau diberhentikan dia berhenti. Nah, diri kita manusia itu miliki nafsu. Maka dengan puasa itu akan mampu mengekang dan mengurangi geliatnya nafsu itu. Itu yang dimaksud. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Puasa ini merupakan amalan, merupakan ibadah yang Allah wajibkan bukan hanya kepada umat Muhammad, tetapi sejak umat Nabi. Ini membuktikan bahwa puasa itu adalah merupakan sendi agama. Puasa itu merupakan penyempurna keimanan seseorang di antara yang 5. Kalau puasa tidak ada, sholat tidak ada, zakat tidak berjalan, orang mampu tidak melaksanakan ibadah haji, berarti kan Islamnya hanya 2 kalimat syahadat. Padahal Islam dibangun di atas 5 pondasi tadi. Nah, salah satunya bab yang kita bahas ada tujuannya Allah mewajibkan ini la'allakum tattaqun. Ini membuktikan bahwa takwa, imtisalu awamirillah wa jitinabu nawahi, itu menjalankan segala bentuk perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu adalah tujuan kita hidup. Kaitannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, Allah berjanji kalau kita takwa, Allah buka rizki Allah yang ada di langit, Allah keluarkan rizki Allah yang ada di bumi. Untuk siapa? Untuk kita umat manusia. Syaratnya beriman, bertakwa. Lau adlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ini andaikan penduduk bumi, ahlal qura, penduduk desa ya, penduduk dunia, penduduk bumi, seluruh manusia di antero jagat ini, amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim, niscaya kami bukakan kepada mereka. Apa yang Allah buka? Minas sama, berkah-berkah langit. Apa barokah itu? Barokah adalah bertambahnya kebaikan. Azyadah fil khair. Tambah baik itu barokah. Bukan hanya dari langit ternyata Allah buka. Wal ard, yang dari bumi Allah keluarkan. Untuk apa? Untuk kepentingan manusia. Tapi itu bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah.
Allah kadang-kadang juga turunkan dari langit, Allah keluarkan dari bumi, tapi bukan keberkahan. Justru bagi orang-orang yang durhaka karena maksiat terus merajalela di mana-mana. Turun dari langit hujan yang maha besar, hujan yang hebat, hujan yang dahsyat, jadi banjir. Asalnya barokah, karena terlalu lebat jadi banjir, jadi bala, jadi penyakit, jadi kehancuran bagi umat manusia. Kenapa? Ya karena hutan-hutan pada digundulin kabeh. Hutan-hutan digundulin. Hutan-hutan ditebangin, pohon-pohonnya habis. Reboisasi malas penanaman hutan kembali. Hutannya dibikin gundul. Ibarat rambut kita, kalau sudah tua akan gundul. Kalau masih muda, mungkin bagi ibu-ibu, para wanita, kutu kadang banyak di kepala. Tapi begitu gundul, kutunya nggak mau dah ke bapak-bapak itu. Karena rambutnya nggak ada. Sama seperti itu. Lah ketika air yang Allah turunkan dari langit untuk menyirami bumi, buminya sudah gundul, airnya langsung aja masuk ke sungai. Alirannya terus besar, membesar dan membesar, akhirnya menjadi banjir dan menjadi bala bahaya dari kita umat manusia. Itu yang dari atas. Kadang-kadang Allah juga turunkan dari bawah bumi. Barokah itu. Tapi barokah bagi siapa? Amanu. Itu ayatnya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ardi. Tapi terusannya walakin kadzabu. Tapi mereka umat manusia banyak yang dusta. Karena kedustaannya yang seharusnya berkah, yang tumbuh dari bumi tadi, tapi kadang-kadang juga menjadi laknat. Karena kekufuran kita, keingkaran kita, kita tidak pernah meningkatkan keimanan itu. Atau kurang kita di dalam meningkatkan keimanan, ingkar terus. Padahal dalam ayat yang lain Allah menyatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di lautan, di daratan. Itu penyebabnya kata Allah tidak lain kecuali tangan-tangan nakal manusia ini. Jadi manusia yang suka nakal, yang seharusnya didandani dirusak, yang seharusnya dijaga dipelihara tidak dipelihara dan tidak dijaga, dibuat terlantar. Padahal Allah menciptakan manusia ini, mencukupi segala kebutuhan manusia hidup di dunia ini adalah untuk mencukupi kebutuhannya dalam meningkatkan ketakwaan dan keimanannya untuk beribadah kepada Allah. Maka terkait syukur, terkait rezeki yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan, Allah perkuat dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, maka aku akan menambah nikmatku itu. Dan ketika kau ingkari nikmatku, ingatlah bahwa siksaku itu amat pedih. Maka mendekati bulan puasa yang sudah kurang sekian hari ini, 1 minggu lebih, maka teruslah kita meningkatkan keimanan di bulan puasa, di bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan melaksanakan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan merupakan puasa yang wajib. La'allakum tattaqun itu supaya kita jaga. Takut dari apa? Al-ma'asi, dari maksiat. Kalau tidak berpuasa jelas maksiat. Maksiat kepada siapa? Maksiat kepada Allah. Fa inna sawma yuksiru syahwa allati hiya mabduha. Fa inna sawma bikasri fa inna sawma yukassiru asyahwah. Sesungguhnya puasa itu dapat memecah keinginan, memecah syahwat allati hiya mabduha, yang mana syahwat itu mabduha awal mula atau cikal bakal terjadinya maksiat. Jadi kalau kita puasa, syahwat kita dikekang,
Dikekang apa ya? Lapar. Kalau lapar sahabatnya itu kan lemah. Sama saat ini Allah beri ujian virus. Bisa berkah bagi orang yang beriman dan yang bertakwa, bisa menjadi laknat bagi orang yang ingkar dan tidak beriman. Bagi orang yang kufur, maka corona ini atau COVID-19 atau virus corona, virus disease ini menjadi laknat. Tapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa kepada Allah, apapun keadaannya, apapun bentuk ujiannya, walaupun hebat dan dahsyat seperti virus ini, selama protokol kesehatan, panduan dari Satgas COVID-19, panduan dari pemerintah, petunjuk pemerintah, anjuran dari pemerintah diikuti, insya Allah kita selamat. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah tidak pernah takut dengan apapun yang terjadi. Karena orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu yakin bahwa apa yang terjadi ini merupakan qada qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang beriman dengan kejadian seperti ini akan meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, maka berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal yang paling baik adalah bekal takwa. Hadirin para pemirsa rahimakumullah. Hadirin para pemirsa rahimakumullah. Maka setiap kejadian telah banyak Allah contohkan, mulai nabi-nabi yang pertama hingga yang terakhir. Banyak kejadian-kejadian seperti tenggelamnya umatnya Nabi Nuh, hanya yang mengikuti beliau, para binatang dan manusia-manusia yang bergabung dengan Nabi Nuh aja yang selamat naik perahunya Nabi Nuh. Ya bunayyarkam mana wala takum ma'al kafirin. Itu beri kata Nabi Nuh kepada anaknya. Jawab, sa'simuni ilal jibal, kata, saya akan naik ke gunung. Tapi akhirnya karena tidak ikut, harus tenggelam juga bersama umat-umat yang lain atau orang yang durhaka kepada Nabi. Setiap kejadian itu adalah memberikan peringatan kepada kita umat manusia. Di zaman Fir'aun, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, Ibrahim juga dibakar. Jana rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tapi Ibrahim tidak terbakar. Memang api memiliki sifat membakar. Hakikatnya api itu pembakar dan bisa membakar. Akan tetapi ketika membakarnya atau sifat membakarnya, kekuatan membakarnya itu Allah cabut, ya tidak mampu api itu membakar Nabi Ibrahim. Sama halnya ketika Nabi Ibrahim berjanji kepada Allah jika punya anak dengan Hajar, nadarnya apa? Akan menyembelih, mengorbankan putranya. Di saat datang wahyu untuk segera melaksanakan nadarnya, Ibrahim walako sijin, ingin sikin bukan sijin. Maka kemudian menyembelih anaknya. Pisau hakikatnya, karakteristiknya pisau itu bisa melukai, bisa menghunus, bisa membunuh. Tapi begitu dipenggalkan oleh Nabi Ibrahim ke lehernya Nabi Ismail, tidak mempan. Kenapa? Sifat untuk kekuatan yang ada pada pisau, kekuatan memotongnya sebagai alat pemotong, itu tidak mempan.
karena dicabut oleh Allah kekuatannya, dan Ismail termasuk dilindungi oleh Allah. Ini banyak. Jadi kejadian-kejadian di sejarah Islam itu banyak sekali. Termasuk kejadian di saat ini, hujan yang bertubi-tubi. Ada COVID-19, virus 19, COVID-19, virus SARS, flu burung, flu babi, dan virus-virus yang lain. Itu banyak. Ya, berkenaan dengan virus, kita tidak usah mengkaji virus itu bagaimana dan siapa yang membuat, alamikah atau ada peran manusia. Ya, tentunya virus ada yang alami dan ada yang melibatkan manusia. Kenapa? Karena canggih saat ini orang-orang di dunia, Masya Allah, itu canggih-canggih, pinter-pinter. Kenapa? Karena memang ilmu pengetahuan itu berkembang. Allah pertama kali menurunkan ayatnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mencipta. Jadi dunia internasional, jadi para pemikir yang menguasai ilmu teknologi, menguasai ilmu fisika, kimia, dia mampu. Medis kelas dunia, militer kelas dunia, itu mampu mengkaji. Kita tidak mampu. Kita hanya mengkaji fenomena, tidak mengkaji hal-hal yang lebih mendetail. Jadi kita hanya mampu memikirkan hal-hal yang mampu kita lakukan, tetapi tidak berupaya untuk menjangkau sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, agar tidak bias. Jadi kita mikir keagamaan saja, bagaimana umat mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaannya melalui puasa Ramadan yang sebentar lagi ini akan datang. Hadis Rasul menyatakan man fariha biduhuli Ramadan haramallah jasadahu ala niran. Barang siapa merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya bagi api neraka. Jadi api neraka tidak akan mampu membakarnya. Kenapa? Sifat membakarnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terusannya ayat Ayyaman ma'dudat. Puasa Ramadan tuh kapan? Ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang telah terhitung. Ay muaqqatatin bi'adadin ma'lumin aw qala'il fa innal qalil minal mal ya'ud azwal kasir yahul hayla. Jadi ayyam ma'dudat, pada beberapa hari yang ditentukan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Faman, adapun barang siapa, faman muka utawi sapani wong kana kang ono man mikum setengah saking sira kabeh maridan iku lara au utawa ala safarin ing atasi safarin dalan. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, fa'iddatun maka den wilang min ayyamin saking liya pira-pira dino akhir kang liya. Jadi maksudnya barang siapa di antara kalian sakit atau di dalam perjalanan, jadi bagi seorang yang pergian kemudian itu dia tidak kuat melanjutkan puasanya, maka boleh muftir, tapi wajib qadha, wajib diganti. Ayat ini menyatakan fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jadi dihitung iddah, dihitungannya min ayyamin ukhar, qadhanya dari hari-hari yang lain.
Hadirin pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan kita ini mampu meningkatkan dan menjaga, paling tidak ya, mampu menjaga keimanan kita. Karena kita tahu puasa ini adalah Ramadan, ini bulan Allah, bulan yang mampu membawa kita, bulan yang Allah sendiri yang akan mencukupi, membalasnya. Wa ana ajzibih. Puasa ini as-shaumu li wa ana ajzibih. Puasa itu untuk saya, kata Allah, dan saya akan membalasnya. Untuk itu mudah-mudahan kajian yang sedikit ini mampu untuk saling mengingatkan di antara kita bahwa kehidupan yang semakin hari Allah beri ujian-ujian yang semakin hebat dan semakin dahsyat mengguncang dunia. Marilah apapun yang terjadi, hati kita tetap tenang, tetap damai. Tapi jangan pernah takut kepada ujian Allah. Maka hadapi ujian itu dengan sebaik-baiknya. Karena dengan ujian, orang yang beriman akan tambah imannya kepada Allah, akan tambah mendekatkan dirinya kepada Allah. Sekalipun dilakukan pembatasan-pembatasan, ikutilah petunjuk pemerintah. Tapi bukan berarti kita boleh melaksanakan ibadah dengan baik, meningkatkan ibadah dengan baik. Maknailah bentuk anjuran itu dengan baik. Jangan maknai dengan sesuatu yang terbatas. Kadang-kadang kalau dimaknai dengan terbatas, seakan-akan sholat di mushola itu salah. Tapi aturan distancing, physical distancing, social distancing itu adalah sebenarnya lebih luas lagi kalau kita bisa menata dan mengatur, asalkan protokol kesehatan diikuti, petunjuk pemerintah diikuti, maka keimanan dan ketakwaan kita akan lebih meningkat. Tetapi bagi orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, jangankan situasi dengan ujian yang seperti ini, dengan virus yang menakutkan ini, situasi normal sekalipun itu tidak bermakna. Kenapa? Karena dia sudah tidak menggunakan waktunya dengan baik untuk menjaga keimanannya dan ketakwaannya. Dia lupa bahwa hidup ini sementara, hidup di dunia ini kan tidak selamanya. Oleh karena itu para penyair Arab mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza junna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Maka berbekal takwalah kalian atau kita semua, karena sesungguhnya kalian sayang, la tadri tidak pernah tahu, idza junna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Ketika malam-malam kita masih sehat, duduk rokokan mungkin bagi yang merokok, atau makan bagi yang suka makan, minum bagi yang suka minum minuman haram, minum kopi kan tidak apa-apa. Jadi pemuda-pemuda kita itu kan suka kumpul kopi. Akhirnya dari kopi itu jadi ngopi, ngobrol seputar pengetahuan Islam. Jadi jangan diartikan yang aneh. Idza junna lailun hal ta'ishu ilal fajri, ketika malam-malam junna lail, sehat mungkin duduk-duduk santai ngobrol dengan tetangganya. Hal ta'ish ilal fajri, akankah kamu masih hidup hingga besok? Belum tentu. Nah ini, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekal takwalah kalian semua, karena sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza junna lailun hal ta'isu ilal fajri. Karena kita tidak pernah tahu apakah hidup umur kita yang sekarang masih hidup, besok masih hidup, lusa masih hidup, malam hidup, paginya apa sudah hidup, paginya atau siangnya hidup, malamnya apa masih hidup. Karena waktu berputar, berevolusi sesuai kehendak yang memiliki iradah itu Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Maka kita tentunya tiap hari jagalah keimanan dan ketakwaan kita. Ulama sufi menyatakan bahwa setiap sendi-sendi dirinya ini berzikir Allah, 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 Allah.
Bahkan ada seorang ulama sufi, dia memakai sorban putih, baju putih. Kenapa? Dia dengan warna putih dan sorbannya tidak biasa. Bukan dari sorban yang baik. Bagus maksudnya. Tapi kalau baik ya baik semua. Dia menggunakan sorban warna putih. Setelah ditanya, ini bukan apa? Ini kain kafan katanya. Kain kafan. Jadi ya kemana-mana ibadahnya, sholat, dia menggunakan sorban warna putih. Ternyata kain kafan dijadikan sorban. Tujuannya agar hidupnya dia ingat hidup di dunia ini qalilal waqt, dalam tempo yang singkat, dalam tempo yang sebentar. Karena kehidupan yang lama itu tawilal waqt, itu adalah kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairum minal ula. Kehidupan akhirat lebih kekal, lebih baik daripada kehidupan dunia. Jadi dia ulama sufi tadi menggunakan kain kafan untuk ibadahnya, untuk sholatnya, untuk hidupnya. Jadikan sorban agar maunya ingat pada mati, ingat kepada kematian. Dengan ingat kepada kematian akan melahirkan sifat syuhud dunia. Tidak terlalu cinta dunia yang berlebih-lebihan, tapi dunia hanya dijadikan sarana, dunia hanya dijadikan syarat untuk melengkapi kebutuhannya di dalam hidup, meningkatkan, menjaga ketakwaannya kepada Allah. Para pemirsa, pecinta YouTuber dimanapun berada, kiranya ini sekelumit yang bisa saya sampaikan. Semoga mampu mencerahkan diri saya pribadi dan kita semuanya untuk meningkatkan ibadah kita pada bulan Ramadan. Tetaplah semangat walaupun Indonesia dalam ujian oleh Allah. Semoga Indonesia segera sehat kembali, segera normal kembali, virusnya segera pulang ke tempatnya, virusnya segera habis, dan kita menjadi umat yang damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.